Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم معاشر المسلمين رحمكم الله. Kita saat ini ada di penghujung bulan Dzulhijjah, salah satu di antara bulan-bulan agung, bulan-bulan haram yang ditegaskan oleh pencipta kita Allah dalam surat At-Taubah, termasuk Ashhurul Hurum. Marilah di bulan yang agung dan mulia ini kita inginkan diri kita mencapai tingkatan yang tertinggi dalam amalan ibadah, dalam ketaatan kita di hadapan pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa tidaklah satu amal ibadah yang melebihi iman dan keyakinan kita kecuali saat seorang hamba ingin untuk membaikkan ibadahnya. Tidak hanya sekedar apa yang diyakininya dan diimaninya, tapi ia membaikkan dalam bentuk al-ihsan. Oleh karena itu, yang dikenal dalam hadis umumnya tersebut dalam Arba'in lil Imam Nawawi, hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab adalah ketika langsung beliau mendengar dari Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu malaikat Jibril mendatangi Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Akhbirni anil ihsan." Beritahukan dan ajarkan kepadaku tentang al-ihsan. Ditegaskan oleh Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Para ulama ahli tasawuf dalam mensikapi al-ihsan dan hadis yang ditegaskan dan disampaikan oleh Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang hamba ketika melakukan amal ibadah seolah-olah melihat penciptanya Allah. Mampukah kita meskipun hanya seolah-olah? Di sini para ulama tasawuf menegaskan, jika engkau memang tidak mampu melihat penciptamu Allah, berarti Allah lah yang melihatmu, yang mengawasimu, dan engkau tidak lepas daripada pengetahuannya. Sehingga hadis ini membuahkan tingkatan yang ada dalam tasawuf disebut sebagai al-musyahadatu wal muraqabah. Musyahadah dalam arti kita tidak mampu melihat pencipta kita Allah, namun kita tahu dan kita yakin penuh iman
bahwa pencipta kita Allah sangatlah zat yang maha sempurna. Sehingga dengan sifat-sifat yang kita ketahui zat pencipta kita Allah, kita masuk dalam pintu al-musyahadah. Yang kedua, jika kita tidak melihatnya, berarti Allah lah yang melihat kita, dan itu yang disebut dalam pintu al-muraqabah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya kita masih belum tahu bagaimana tingkatan al-ihsan dari apa yang sudah kita imani dan kita yakini dalam amal-amal ketaatan ibadah kita di hadapan pencipta kita Allah. Sehingga Allah menegaskan di dalam surat An-Nahl ayat 128, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Innallaha, sesungguhnya pencipta kita Allah bersama hamba-hambanya yang bertakwa. Dan sifat hamba-hamba Allah yang bertakwa itu adalah hamba-hamba yang betul-betul ingin untuk membaikkan, tidak sekedar cukup dalam ketaatan amal ibadah, tapi membaikkan apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu saat pencipta kita Allah menegaskan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, sesungguhnya pencipta kita Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk melakukan keadilan serta melakukan al-ihsan. Ba'dul ulama, sebagian para ulama memperjelas dan menginterpretasikan ayat ini bahwa pencipta kita Allah menegaskan adil itu adalah istiwa'us sariratu wal alaniyah. Jika zahir dan juga batin sama yang terlihat darinya, namun ketika sudah masuk al-ihsan berarti as-sariratu ahsanu minal alaniyah. Yang ada di dalam hati yang tidak terlihat ini lebih baik daripada yang zahir. Yang batin lebih utama daripada yang zahir. Itulah yang dimaksudkan daripada al-ihsan. Oleh karena itu, ihsan yang datangnya dari hati atau yang disebut dengan as-sarirah, ini yang akan menjadikan dan merealisasikan ketaatan amal ibadah yang sangat sempurna. Kita lihat apa yang dicontohkan dan disuri tauladankan di hadapan kita oleh Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang Yahud pada saat itu setiap kali Nabi lewat di depan rumahnya diludahi. Sehingga pada saat suatu kali Nabi lewat, orang Yahudi itu tidak ada. Dicari oleh Nabi dan ditanyakan, ternyata orang Yahudi tersebut dalam keadaan sakit. Maka pada saat itulah Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk orang Yahudi yang sering kali meludahinya, yang tidak pernah lalai untuk mengganggunya. Nabi suri tauladan kita, membalas dengan kebaikan, menjenguk orang yang senantiasa mengganggunya, yang selalu meludahinya, sehingga orang Yahudi itu terkesan, hatinya tidak mampu untuk menggambarkan betapa baiknya hamba Allah yang dihadapannya, serta merta Yahudi itu masuk ke dalam agama Islam. Inilah yang disebut al-ihsan. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah, Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la takunu imma'atan. Janganlah kalian menjadi orang
yang ikut sama seperti yang dilakukan oleh orang tersebut. Artinya adalah imma'ah, jika orang itu berbuat zalim, kita juga berbuat zalim. Jika orang itu berbuat buruk, kita juga berbuat buruk. Tapi Nabi menegaskan, in asa'u, jika orang itu berbuat buruk, fala tadzlimu, janganlah engkau sama untuk melakukan perbuatan itu. In ahsanu, jika mereka melakukan berbuat baik, ahsanna, kita berbuat baik. Dan ini yang seharusnya menjadi tuntunan ajaran al-ihsan. Oleh karena itu para ulama mengklasifikasikan al-ihsan itu menjadi 3. Ihsan di hadapan pencipta kita Allah, membaikkan ketaatan amal ibadah kita di hadapan pencipta kita Allah. Tidak hanya secara zahir, tapi juga hati, batin, ikut sama-sama hadir melakukan ketaatan amal ibadah. Yang kedua adalah al-ihsan ma'al insan, berlaku baik bersama sesama hamba Allah, siapapun dia, seperti yang dilakukan oleh Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Al-Imam Ali Zainal Abidin terhadap pembantunya. Pada saat pembantunya menuangkan air yang dibawakannya saat itu air betul-betul mendidih. Ternyata air dalam teko itu jatuh menimpa Al-Imam Ali Zainal Abidin. Sehingga Al-Imam Ali Zainal Abidin ketika berdiri penuh dengan kemarahan, sifat fitrah yang ada pada manusia. Kemarahan itu lalu dijawab oleh pembantunya, diingatkan tersebut di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Imran ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha. Ketika Imam Ali mendengar wal kadhiminal ghaidha, hamba-hamba Allah yang mampu meredam amarahnya, kemurkaannya, kemarahannya, Al-Imam Ali Zainal Abidin serta merta menjawab, kadzamtu ghaidhi, aku akan menahan amarahku. Wal 'afina 'anil nas. Ketika dilanjutkan ayat itu oleh pembantu tersebut, hamba-hamba Allah yang suka memberikan maaf kepada orang yang bersalah. Maka pada saat itu Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, afautu ank, aku memaafkanmu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dilanjutkan oleh pembantunya, dan Allah bersama hamba-hambanya yang berbuat baik. Serta merta Imam Ali Zainal Abidin memberikan hadiah kepada pembantunya. Orang berbuat jahat, berbuat buruk, menumpahkan air mendidih, menjadikan kesakitan, dibalas dengan hadiah oleh Imam Ali Zainal Abidin. Inilah yang disebut dengan al-ihsan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Umumnya kita adalah al-ihsan terhadap anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, dan itu juga dilakukan oleh Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika anak beliau sallallahu alaihi wasallam Sayyidah Fatimah menikah dengan Imam Ali karamallahu wajhah, saat itu Rasulullah sangat rindu untuk dekat dengan anaknya, dicarikan rumah yang dekat dengan rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Didapati ada seorang sahabat rumahnya dekat dengan rumah kediaman Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibeli dan dihadiahkan kepada anaknya. Itulah al-ihsan terhadap sesama hamba Allah. Sedangkan al-ihsan ma'al makhluk, bersama semua jenis makhluk apapun, ini yang seharusnya kita teladani. Sehingga seorang ahli hikmah suatu kali ketika ia ingin untuk menyelamatkan seekor kucing yang tenggelam, kucing itu tidak mau, malah mencakar. Tapi orang ahli hikmah itu tetap untuk mengulurkan tangannya menolong. Sehingga pada saat itu ada seseorang melihat, mengapa engkau tidak mengambil pelajaran? Kucing itu sudah mencakar tanganmu.
tapi tetap saja engkau ingin menolongnya. Ditolong, dicakar lagi, ditolong, dicakar lagi. Sehingga pada saat itulah orang ahli hikmah itu pun mampu untuk bisa menolongnya. Dan setelah menolongnya, selamatlah kucing itu. Orang ahli hikmah itu lalu mendatangi orang yang mengatakan kepadanya, tidaklah engkau mengambil pelajaran bahwa orang jika sudah mencakarmu tidak perlu engkau menolongnya. Orang jika sudah mengganggamu tidak perlu engkau perhatikan dan mempedulikannya. Didatangi orang ahli hikmah dan berkata, jika engkau ingin berbuat baik, janganlah mengikutkan pada apa yang kau lihat dari perasaan orang yang saat itu engkau lihat, tapi ikutilah perasaanmu. Karena jika engkau mengikutkan sesuai dengan tindakan dan perbuatannya, engkau tidak akan melakukan perbuatan baik sama sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang berbuat buruk tapi kita balas dengan kebaikan. Inilah yang disebutkan dengan al-ihsan. Dan itulah yang ditegaskan oleh Nabi, la takunu imma'ah. Artinya jika orang berbuat buruk, engkau juga sama melakukan perbuatan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, perbuatan yang paling utama dari tingkatan ketaatan amal ibadah adalah al-ihsan. Khususnya saat kita mencerminkan rasa cinta kita kepada pencipta kita Allah. Zahiran wa batinan, kita hadirkan ibadah kita batin dan zahir. Cinta kita kepada Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh saat itu Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika mendatangi Nabi, ya Rasulullah inni uhibbuk. Maka ditanya oleh Nabi, engkau cinta padaku apakah lebih daripada cintamu pada anakmu? Maka dijawab, na'am ya Rasulullah. Apakah cintamu kepadaku lebih daripada cintamu pada keluargamu? Na'am ya Rasulullah. Apakah cintamu kepadaku lebih daripada cintamu pada kekayaanmu? Na'am ya Rasulullah. Apakah cintamu kepadaku lebih daripada cintamu pada jiwamu, nyawamu? Maka dijawab oleh Sayyidina Umar, la ya Rasulullah. Maka saat itu Nabi mengatakan, belum dikatakan cinta. Ihsan fil mahabbah adalah jika engkau lebihkan cintamu pada nabimu lebih daripada nyawamu, rohmu, jiwamu. Sehingga pada saat itu Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, walladhi nafsi biyadihi la anta ahabbu ilayya min nafsi allati baina jambayya. Wahai Rasulullah, demi jiwaku yang ada dalam kuasa penciptaku Allah, betul-betul engkaulah yang lebih aku cintai daripada seluruh orang-orang yang aku cintai, daripada semua harta kekayaanku, bahkan jiwaku, bahkan rohku aku persembahkan untukmu. Sehingga Nabi mengatakan, al-ana al-an. Inilah yang disebut dengan cinta yang sempurna. Inilah yang disebut dengan al-ihsan fil mahabbah. Betul-betul baik dalam menampilkan dan mencerminkan cinta pada Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menanamkan dalam diri kita, jiwa kita, al-ihsan, sehingga yang tampak dalam diri kita tidak hanya zahir ibadah, tapi batin kita juga ibadah. Al-ihsan juga kita tampilkan dan cerminkan kepada sesama hamba Allah. Berbuat baik kepada sesama manusia, siapapun dia, agar terlihat bahwa al-ihsan ini adalah tuntunan ajaran yang betul-betul kita yakini paling benar yang ada dalam agama kita. Dan yang ketiga, al-ihsan ma'al makhluk. Berbuat baik bersama makhluk-makhluk lainnya, apapun jenis makhluk tersebut, sehingga kita mampu mencerminkan al-ihsan ini dalam tingkatan amal ibadah sesuai dengan hadis yang diajarkan langsung oleh malaikat Jibril
kepada kita secara tidak langsung, meskipun jawabannya adalah dari Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, inayah, hidayah kepada kita dan meridhai seluruh amal-amal ketaatan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعات وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا سامع الدعوات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.